Teman-teman yang belum follow Ritonga TV Facebook Watch, di follow ya. Dan untuk YouTube yang belum subscribe, supaya di subscribe. Ingat nyalakan loncengnya. Terima kasih. Kami betul sayang, betul cinta kepada Yesus. Hanya Engkau sasa damai sembah. Tolong lawat kami. Kiamah daripada yang muda sampai paling tua. Terima kasih. Dan Yesus sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Pertama terima kasih Tuhan Yesus untuk tempat ini kita bisa kumpul di kemuliaan Tuhan. Ini nama saya Joni Pardide. Mungkin ada sini. Saya mau tahu berapa banyak orang Batak Tapanuli Utara di sini. Angkat tangan dulu tinggi-tinggi. Oh, hampir semua. Dari Nias? Oh, ada juga. Saudaraku, nama saya Joni Pardide. Kalau di Medan itu dikenal keluarga kami gila bola. Akhirnya tim kami dulu. Namanya Power Jets, Harimau Tapanuli. Nah, saya ikut juga main. Kami terkenal 3 kali juara berturut-turut. Ya, pokoknya sebelum bertobat top kali kami di Indonesia. Sebelum bertobat, tapi setelah bertobat, lama tinggal sepak bola. Mari tepuk tangan dulu, haleluya. Kenapa kita kumpul hari ini? Jelas, kenapa kita kumpul? Apa tujuan kita? Hidup ini untuk apa? Hidup ini paling 70, 80 tahun, betul kan? Masuk 90, ayo 10. Ya singkat umur ini. Coba masuk 10 ya. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Kita lihat satu film. Hidup singkat. Dari bayi kita lahir sampai 70 tahun. Itulah hidup ini, singkat kali. Kalau aku umur 65 tahun, berarti 70 tahun. Kalau perempuan 80 tahun, nggak lama lagi. Jadi juga, maka kita pergunakan untuk melayani Tuhan. Lalu ini kalau kayak ini singkat, kita lihat singkat. Kita lihat bagaimana singkat. Ini dari layar. Mulai botak di mulai ongkong 70 tahun. Apa terjadi? Bison sudah marah dia. Itu hidupnya. Jadi singkat hidup ini. Maka jangan main-main. Bukan saya bilang coba lihat kuburan. Orang kuburan bilang apa? Lihat, ya mau punya jabatan, mau bos. Aduh, kita lihat nih tukang gali kubur. Apa katanya? Selamat sore sobat. Ya, lihat saudara-saudaraku, mari kita rukun bersama teman, bersama saudara. Lihat apa yang kita banggakan. Dunia hanya titipan, jabatan hanya titipan. Lihat, semua akan bakal pulang ke sini. Lihat ini, ya teman-teman yang ada di sini yang membantu anda kalau mau pulang ke sini. Hanya berapa meter lebar? Udah becek pun dari sini. Itulah tempat kita. Maka nggak usah sombong. Mau rendah hati? Mau kaya, mau top, mau hebat, itulah tempat. 1 meter. Jadi hidup ini tujuannya apa? Sederhana aja, memuliakan Tuhan. Kita dibentuk, diciptakan. Dia seperti dia. Kenapa kita dibentuk? Untuk memuliakan Tuhan, ya. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Untuk kemuliaanku diciptakan, dibentuk. Terus? Yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Makanya hidup ini sederhana aja. Apa? Muliakan nama Tuhan. Amin. Itu aja yang diciptakan. Maka saudaraku, maka aku datang ke sini untuk muliakan nama Tuhan. Itu aja. Maka kalau orang Batak, saya sih banyak orang Batak. Apa tujuan hidupnya? 3 H. Pertama, hamo. Kedua, haga. Ketiga, hasa. Bagus 3. Kan masih kurang 1 lagi. Yang paling penting apa? Juga haposeon. Itu saja. Kalau
Kenapa? Kita kalau cari amorohan bukan uang. Kayak iman, kalau pokoknya hidup di duri, pas-pasan, nggak apa-apa. Yang penting kayak iman. Yakobus 5. Yakobus 5. Ya. Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam Kayak iman? apa? Kayak apa? Dalam iman. Terus? Dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi dia. Tolong jawab. Kalau kesukaan itu kaya iman atau kaya uang? Kaya iman. Uang? Iman. Makanya saudaraku, ini iman tujuan kita. Sekarang orang banyak aku udah beriman. Ternyata tujuannya. Orang mau ke kerja tujuan iman apa? Bagaimana supaya kaya, terkenal, kayak gitu. Bukan itu tujuan iman. Tujuan iman kita paling penting apa? 1:9. Apa? Keselamatan. Ya. 1 ayat 9. Ayat 9. Ya. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Nggak salah kalau datang ke kerja iman supaya diberkati, supaya sembuh, menjadi mujizat. Nggak salah. Tapi intinya apa? Selamat. Amin. Kalau nggak selamat sembuh sama aja ke neraka. Kaya nggak selamat sama aja ke neraka. Ya kayak aku lah. Ini diberkati kalau nggak bertobat ke nerakanya. Jadi kita ke kerja tulis semangat ini bagaimana supaya kita selamat. Mau kita selamat? Amin. Itulah tujuan kita. Maka kita kita nggak tahu dunia ini akan hancur. Saudaraku zaman menu, ekonomi pun tambah sukar. Bukan saya bilang, coba W18 dan 11, semuanya akan kandas. Lihat, banyak yang tutup, banyak perusahaan akan tutup, nangis semuanya. Terus? Dan pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung karena dia, sebab tidak ada lagi orang yang membeli barang-barang mereka. Pengusaha nggak takut hantu, nggak takut teroris, nggak takut nggak laku barangnya. Kenapa dia menangis? Terus? Yaitu barang-barang dagangan dari emas dan perak, permata dan mutiara. Coba kau lihat sekarang di Medan, tukang jual emas kawan saya, mau jual emas susah, nggak ada yang beli. Terus? Dari linen halus Terus? dan kain ungu, dari sutra. Coba lihat di koran, salah satu perusahaan terbesar di Indonesia nggak bisa bayar bunga bank, mau ditutup, PHK puluhan ribu orang. Pabrik kain, cek aja di koran. Terus? Dan kain kirmisi, berbagai jenis barang dari kayu yang harum baunya. Kayu, kau lihat di Perawang, lihat pabrik yang terbesar kayu. Coba lihat itu di lapangan itu, beribu-ribu kayu tak bisa diekspor, kalah harga sama Cina. Sekarang manajernya salah satu kawan saya ber-PHK kan beratusan ribuan di PHK. Tanya aja ke Perawang, nggak laku lagi. Terus apa lagi? Berbagai jenis barang dari gading, Terus? berbagai jenis barang dari kayu yang mahal, Terus? dari tembaga, besi dan pualam. Tembaga besi, lihat traktor steel, lihat koran hari ini, ribuan mau di PHK. Terus apa lagi? Kulit manis dan rempah-rempah, wangi-wangian, mur dan kemenyan, anggur, minyak. Nanti bensin nggak laku lagi. Kenapa? Ganti listrik. Minyak sawit pun harganya tambah kandas. Naik lagi tahun depan, siapa bilang? Bisa tambah parah. Hati-hati kau kerja di sawit. Kau masih kerja itu syukur. Dia sekarang pegawai. Banyak perusahaan-perusahaan Tratek, Chevron, semua nanti harinya dikaji. Hati-hati, nggak ada pesangon lagi nanti. Makanya main-main. Terus apa lagi? Tepung halus dan gandum, lembu sapi, domba, kuda dan Domba kereta. dan mobil, domba sama kuda. Kau cari sekarang kalau ada di sini di Duri. Coba showroom, coba cek. Kalau bisa jual satu mobil 1 bulan, udah hebat. Cek sekarang kalau percaya. Gak ada mobil lagi. Gak ada duitnya. Udah sukar. Dia mau kemana lagi pegawainya? Mengaku lah. Apa lagi? Budak dan bahkan nyawa manusia. Nyawa manusia apa? Udah pekerja-pekerja TKI yang di Malaysia, di Singapura. Nanti udah kandas semuanya pulang ke Indonesia. Gak laku. Makanya ngeri laku. Kenapa begini? Syukur rendah hati. Ulang 8 ayat 3. Supaya semua orang cari Tuhan. Ini dia. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Makanya diizinkan kelaparan, diizinkan ketakutan. Cari Tuhan, tolong Tuhan. Makan apa kayak bulan depan Tuhan. Pabrik mau tutup Tuhan. Kau cari Tuhan. Amin. Ya kalau kau cari Tuhan pasti dipelihara Tuhan.
Mau cari Tuhan malam ini? Makanya Hamoran itu bukan nepeng, tapi kayak ini. Maka cari kebenaran semuanya akan ditambah. Tuhan dulu cari bukan duitnya. Tuhan dulu baru Tuhan buka jalan. Mau sungguh-sungguh? Jadi aku pertama kali Hamoran. Ya makanya aku gak mau bodoh. Gak mau orang kaya bodoh. Lukas 12 ayat 15. Ini orang kaya bodoh. Ini harta kumpul. Atau dipanggil Tuhan. Ini coba. Lukas 12 ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Ya tergantung. Tapi mana? Terus 16. Terus. Kemudian dia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Aku banyak kali. Aku di duri ini number 1. Terus. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Oh, banyak kali uangku nih. Apa aku lakukan? Terus. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku. Bukan cabang. Terus. Dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Lebih besar lagi cabangnya. Terus. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Kaya kali aku. Terus. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, bertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Orang kaya ini, si bodoh ini. Kaya kali aku, mantap kali aku. Senang-senang. Tapi lihat, apa kata Tuhan? Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh. Kaya bodoh. Terus? Pada malam ini juga, jiwamu akan diambil daripadamu. Terus? Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Untuk siapa itu? Nggak bawa mati kalau datang telanjang bulan dengan telanjang. Nggak bawa apa-apa. Untuk apa? Terus? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Nggak boleh memperkaya diri untuk diri sendiri. Kaya untuk Tuhan, artinya apa? Melayani Tuhan, maka kami datang dari Medan bawa alat ini untuk jiwa supaya dengan firman Tuhan. Tepuk tangan untuk haleluya. Terus, apa kata Yesus? Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu. Cukup. Makanya orang kaya bodoh, makanya aku tak mau bodoh. Aku pakai harta ini semua untuk melayani Tuhan. Coba kakak kami, hampir tiap hari kami kakak. Lihat, hampir tiap hari di sini. Kemana-mana, ke kampung, ke kota. Lihat, hampir setiap hari. Besok lagi kami di Laban lagi. Nah, lalu kami di Korea. Di Balam. Ya beda-beda dikit lah, begini. Hampir tiap hari kami. Hampir tiap hari kakak. Berapa biayanya ini? Berapa biaya kalau bangun gereja? Wah, udah 100 gereja aku bangun. Bukan gereja, itu fisik. Jiwa yang penting. Amin. Dia harus diselamatkan. Sampai ke luar negeri kemana-mana. Kakak kami ke Korea. Cukup. Makanya pakai harta untuk melayani nama Tuhan. Jangan orang bodoh tadi. Dikasih dipakai untuk dirinya. Nerakalah. Orang tidak berguna. Tolong, dulu. Kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya, mau lihat kuasa. Dia di Nias, ini orang Nias ada. Lihat bagaimana kuasa Tuhan. Ini kalau masukan anak gadis. Sekarang keluar kau, ketakutan nggak berani buka. Nias. Ya keluar kau setan. Keluar. Lihat. Gak pernah lihat muka aku. Tadi ngamuk kali dia. Ngamuk kali tadi. Ya Yesus. Setan kau keluar. Lihat. Gak pernah lihat muka. Lari dia. Diberi-beri. Cukup. Setelah sekarang kerjaku usir setan. Kalau dulu aku setannya. Di Sedempuan. Wah lihat. Dukun Banten. Muntah darah dia. Dukun Banten. Dukun Banten. Yang piara bego ganjang, bego pendek, bego apa saja lah. Jin putih, jin hitam, jin kuning, jin apa saja. Di dalam Yesus kami tendang di dalam Yesus. Muntah darah dia. Muntah darah dia. Dia kayak biawak. Muntah darah, lihat muntah darah.
dia. minta pertolongan dari Roh Kudus terus nggak pernah, waktu itu belum terlalu percaya, tapi saya percaya Yesus sangat besar kuasa. Coba tahan dulu, haleluya. Selamatkan dari Selesai tua. Nggak percaya, mau kita uji. Kita tes dalam Yesus. Duk, kota apa namanya? Apa namanya? Simpang apa? Simpang Bukit Timah. Pergi Bukit Timah. Simpang Bukit Timah. Kalau ada dukun sini, santet. Kami tantang kau dalam Yesus. Keluar kau! Dalam Yesus. Kenapa? Karena ada dari Yesus. Mau kita semua hari ini? Makanya, saudara jangan main-main. Ada kuasa. Lihat lagi, mau lihat lagi di India. Apa? Jadi berada di Medan aja, di Sibolga. Coba India, lihat ini India. Lihat setan India. Setan India itu banyak kali kuasa gelap. Ya kan? Lihat. Apa katanya? Bukan, yang edit. Yang kemarin. Ya ini. Ya, kalau sudah setan ini. Lihat setan ini. Kepanasan setannya. Setannya kepanasan. Lihat apa aku bilang, maka dia terdiam, maka dia pasti. Perhatikan apa aku bilang. Apa aku bilang? Apa aku bilang? Lihat, kalah dia. Lihat, kalah dia. Rupanya setan India ngerti juga bahasa Indonesia. Hei Bibu, kau kenapa tahu sama kau Bibu? Dia tercampak-campak dia. Tercampak-campak dia. Cukup. Tepuk tangan Tuhan dulu. Haleluya. Ada rapil hati para mata ya. Itu di Medan. Bukan. Nanti kira itu di Medan. Itu bukan di Medan, bukan di Kampung Keling. Nanti saya sebut yang ke Kampung Keling. Asli dia. Mau minta kuasa malam ini? Nanti maju ke depan, Tuhan beri aku kuasa. Gitu. Jangan bilang kau maju ke depan, Tuhan minta motor baru. Mau minta kuasa malam ini? Coba tahan dulu, ya. Yang kedua, kalau datang kebanyakannya apa? Haga? Apa itu Haga bulan? Bisa bicara. Kalau mata punya anak laki-laki 7, anak perempuan 8, cucu 20 bangga. Betul? Tapi itu bagaimana Tuhan mau? Mereka 2:15. Mereka 2:15. Ya. Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Tuhan mau keturunan kita ilahi. Untuk apa nak kau 7 laki-laki, 8 perempuan, 20 cucu, kalau semua bandit? Satu pun yang penting bertobat. Makanya mau rumah tangga dipulihkan. Kalau anakmu cemar, kalau suami istri nggak beres. 1 Korintus 15, 1 Korintus 7, 14. Ya. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, Terus, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. kalau tidak, Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar. lihat sekarang jaga anak perempuan nggak susah. Yang susah anak laki-laki. Kenapa? LBGT. Salah siapa tuh LBGT? Ya orang tua lah. Ini. Lihat bagaimana? LBGT, homoseks, lesbian. Nah, ini LBGT. Dulu khawatir jagain anak perempuan, sekarang jagain anak laki-laki lebih mengkhawatirkan. Indonesia darurat LGBT. Makanya, coba lihat sekarang sekolah luar negeri. Diajarin anak laki-laki pakaian perempuan. Supaya ikut gabung LBGT. Nah ini, di luar negeri, maka anak pun jaga. Salah siapa? Baca Pak. Apakah kamu tahu siapa aku? Tidak. Aku seorang drag queen. Bolehkah anak-anak menjadi drag queen? Ini laki-laki nih, pakaian perempuan. Drag queen adalah seniman laki-laki yang menghibur orang lain melalui dandanannya sebagai wanita. Untuk menjadi seorang drag queen, mereka harus ahli dalam menyanyi, menari, acting, dan catwalk layaknya wanita.
Akhir-akhir ini media mainstream banyak mempromosikan dan memperkenalkan anak-anak untuk ikut bergabung drag queen. Sangat jelas bahwa ini propaganda agar keberadaan LGBT dianggap legal dan bisa diterima oleh masyarakat. Dengan pendekatan yang mereka lakukan, anak-anak normal pun bisa berubah arah orientasi seksualnya. Cukup. Makanya hati-hati anak-anakmu. Kenapa? Roma 1:7. Kalau orang homo, lesbi terkutuk kata Tuhan. Roma 1:7. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Apa risikonya? Berapa? Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Yang kutuk bukan manusia, Tuhan langsung kutuk homo sama lesbi. Lihat di Afrika, lengket laki-laki sama laki-laki. Bayangkanlah, lengket. Ini kutuk Tuhan. Lihat ini, majelis gereja marah, bertobatlah kau. Cukup. Itu di Afrika. Di Indonesia tangkap polisi, ditunjangi lagi, orang puluhan ke ratusan nonton di pinggir jalan kayak gini. Ini, lihat, makanya bagaimana? Lengket, cukup. Kau bayangkanlah anakmu kayak gitu ditunjangin, ditonton orang, bagaimana malunya? Jadi itu kayak berubah. Orang tua yang kutuk, kenapa jadi homo? Kan Tuhan ciptakan perempuan sama laki-laki, kenapa lesbi? Ya, orang tua, misalnya istrinya dipukuli sama suaminya tiap hari. Lihat anak perempuan, ngeri kali bapakku pukul mamaku. Nanti kalau aku kawin sama laki-laki gitu lagi lah. Ada cari kawan perempuan, jumpa lesbi, jadi lesbi lah. Ya, laki-laki juga gitu. Lihatnya mamanya ngatur bapaknya, dimaki-maki bapaknya. Takut kali laki-laki, ngeri kali aku nanti diatur kayak gini istriku. Jumpa kau laki-laki, jumpa homo. Makanya salah siapa? Orang tua. Belum lagi narkoba. Lihat narkoba. Salah siapa? Orang tua lah. Lihat anak-anak narkoba. Lihat anak-anak simpang. Lihat ini. Mau kemana masa depannya ini? Mau kemana masa depannya? Lihat ini. Narkoba. Lihat. Pakai pakaian sekolah. Cukup. Lihat, sabu-sabu udah marah di mana-mana. Sabu-sabu daging aja dimakan, apalagi otak. Ini sekarang di mana-mana narkoba. Aku yakin di sini pun ada. Makanya bertobat hari ini. Lihat ini. Ya. Sabu-sabu. Di sini ada segumpal daging sapi dan ini ada sabu. Sekarang kita akan lihat efek dari sabu ini terhadap daging sapi ini. Daging aja dimakan. Sekarang kalian bisa lihat sendiri kan, serbuk sabu yang saya taburi ini